direkam. Sip. Oke, makasih Kak. Maka dilanjutkan Kak. Iya. Sebentar saya lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kelas 12 ya. Ada 17 anak. Oke, hari ini kita bahas materinya tentang perwilayahan ya. Gimana, kalian juga di sekolah lagi bahas itu? Iya Kak, sama. Oke. Sebentar ya, saya ada bahan yang mau diinin. PowerPoint. Gimana, udah sampai materi apa? Apa pengenalan materi atau gimana? Taruh ini ada suaranya. Kak. Oke. Nah, hari ini kita bahas mengenai konsep perwilayahan ya. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, sebelum masuk ke sini, ada yang udah pernah baca atau sudah tahu tentang wilayah formal itu apa, wilayah fungsional itu apa? Ada yang udah pernah baca belum? Gimana? Ada yang udah pernah baca materi ini? Belum Kak. Belum ya? Oke, jadi kalau kita bahas tentang perwilayahan ya, atau wilayah, itu nanti akan ada dua objek yang kita bahas. Nah, itu wilayah formal dan wilayah fungsional. Itu sebenarnya apa sih? Tapi sebelum masuk ke wilayah formal atau wilayah fungsional itu sendiri, nah kita bahas sendiri itu, wilayah itu apa. Nah, jadi wilayah itu kalau di geografi nanti kita akan lebih mengenalnya dengan istilah region ya, region. Karena pada dasarnya kalau kita belajar geografi itu bahasan kita itu paling dominan itu bahasnya mengenai keruangan. Nah, tapi nggak cuma keruangannya aja, nggak cuma space-nya aja, tapi kita bahas semuanya. Nah, makanya kalau misalkan kalian perhatikan materi geografi dari kelas 10 sampai kelas 12, itu pasti kalian banyak banget menemukan singgungan-singgungan materi di pelajaran geografi itu dengan pelajaran-pelajaran lain. Contoh misalkan kependudukan, itu nanti bersinggungannya dengan sosiologi. Terus ada lagi biosfer, itu bersinggungannya sama biologi. Terus ada lagi apa ya, kayak ketenaga kerjaan, itu kan juga sebenarnya ada juga bahasannya di antroposfer. Nah, itu bersinggungannya juga dengan ekonomi. Nah, jadi banyak sekali materi geografi yang bersinggungan dengan itu adalah mother of science. Jadi ibunya ilmu pengetahuan gitu. Karena kan kita bahas tentang bumi, tempat kita tinggal, nah itu berbahasan dengan yang lain-lain. Nah, oke. Kalau kita bahas sebuah region di geografi itu pasti sebuah
tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik. Nah, karakteristik setiap wilayah pasti karakteristiknya berbeda-beda. Oke, sebentar. Halo, Pak. Itu di mute dulu. Ya, oke kayak. Oke. Yuk, thank you. Di mute gimana? Di mute. Dimatiin suaranya. Nah, oke, terima kasih. Nah, ya jadi setiap wilayah itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, nih di dalam sebuah wilayah itu ya pasti ada komponennya. Ada biotik, abiotik, dan kultural. Ini kalau misalkan kita lihat agak sedikit yang tadi saya bilang bersinggungan dengan biologi. Nah, karena kita di dalam geografi ini, di dalam wilayah ini kita juga membahas itu. Jadi di dalam sebuah wilayah itu pasti ada komponen biotiknya. Nah, biotiknya itu ya sudah pasti bio itu hidup. Nah, yang masuk di sini ya manusia, hewan dan tumbuhan. Tapi biasanya ya saya kalau mengkategorikan biotik, manusia itu nggak masuk gitu. Kalau biasanya saya ngajar itu tidak saya masukkan. Kenapa? Karena nanti manusia itu berbeda, dia masuknya ke sini yang ketiga, kultural. Nah, ya jadi manusia ada porsinya tersendiri, dia beda, punya kebudayaan, punya kultur. Jadi masuknya di bagian kultural. Nah, terus selain yang unsur biotik, di dalam wilayah itu pasti juga ada unsur abiotiknya yang tidak hidup. Nah, yang tidak hidup apa? Yang tidak hidup ya ada air, tanah, udara, terus matahari. Nah, semua itu yang penting bagi kehidupan di suatu wilayah tersebut. Dan yang terakhir, kultural. Nah, ini perannya manusia. Jadi kayak kebudayaan dan teknologi. Nah, jadi sebenarnya manusia sih lebih tepatnya dikategorikannya ke sini, walaupun manusia juga tergolong makhluk hidup. Nah, ini pengelompokannya atau penggolongannya, ya ada keadaan alam dan keadaan kultur. Kultural itu yang dihasilkan oleh manusia. Jadi kalau misalkan kalian ingat lagi materi kelas 10, itu ada yang namanya aspek fisik dan aspek sosial. Nah, ini yang dimaksud itu keadaan alam itu adalah aspek fisiknya yang sudah tercipta oleh alam. Nah, sedangkan kultural ini yang diciptakan oleh manusia. Jadi bagaimana kebudayaan manusia tadi sebagai makhluk biotik itu mempengaruhi wilayahnya. Dia buat apa? Nah, itu masuknya ke tingkatan kultural. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Itu sebenarnya lebih menitik beratkannya ke sini. Jadi kalian harus bisa membedakan, karena ini nanti kalau kalian ketemu soal-soal ya, biasanya yang termasuk wilayah formal itu seperti apa, yang termasuk wilayah fungsional itu seperti apa. Nah, itu kalian harus bisa membedakannya. Karena di sini itu terdapat perbedaan yang apa ya? Jadi inti bahasannya gitu. Kalau wilayah formal atau uniform region ini adalah wilayah yang memiliki karakteristik yang sama, semuanya seragam. Nah, kita lihat. Nah, memiliki keseragaman. Nih, jadi kata kuncinya kalau wilayah formal itu dia seragam. Dalam satu cakupan wilayah tersebut itu semua ciri fisik di dalamnya itu sama. Walaupun berbeda apa ya? Misalkan kalau di kita kan ada wilayah administratif ya, ada kabupaten, ada kota. Nah, misalkan dia sudah berbeda wilayah kabupaten, tapi masih memiliki keseragaman yang sama gitu. Nah, itu masih bisa dikatakan sebagai wilayah formal yang sama. Nah, jadi contohnya ada sebuah daerah itu
dari ujung ke ujung isinya adalah perkebunan karet. Nah, ya udah, itu selama masih sama semua perkebunan karet, itu disebut wilayah formal atau uniform region, karena dia punya karakteristik yang sama. Jadi jangan sampai ada di wilayah tersebut itu sebuah wilayah yang punya fungsi berbeda. Nah, kalau udah punya fungsi berbeda, itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai wilayah formal. Karena ada beda karakteristik. Nah, jadi kalau wilayah formal, cirinya harus satu karakteristik. Nah, nggak boleh ada yang berbeda sama sekali. Nah, itu wilayah formal. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan contohnya daerah pedesaan. Ya udah, jadi selama daerah tersebut sama pedesaan semua, ya seluruh wilayah itu disebut wilayah formal pedesaan karena karakteristik dan sifat wilayah tersebut sama. Nah, terus jadi dia berbeda dengan wilayah lain di sekitarnya. Jadi ada batas-batasannya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi pada awalnya kriteria dalam penentuan wilayah formal ini, uniform region ini, dia lebih ke wilayah yang alamiah tadi, yang sudah ada atau sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, tapi karena tadi manusia punya budaya dan bisa mengembangkan teknologi, nah akhirnya itu bisa jadi wilayah formalnya, kriterianya bukan lagi menggunakan yang bersifat alam, tapi bisa kriteria ekonomi, industri, atau permukiman. Nah, ini contoh. Kalau misalkan kalian tahu di daerah Pulau Gadung, nah itu misalkan ada yang namanya kawasan industri. Nah, jadi itu bisa dikatakan wilayah formal karena di dalam wilayah tersebut itu semua karakteristiknya sama-sama industri semua. Jadi nggak ada perumahan di dalam situ. Nah, itu namanya formal region. Jadi secakupan itu memiliki ciri yang sama. Nah, sehingga disebut formal region. Nah, ini yang satunya lagi. Wilayah fungsional. Nah, kalau wilayah fungsional itu dalam satu wilayah, ya dalam satu wilayah itu terdapat banyak hal-hal yang berbeda tapi saling berhubungan. Nah, kalau tadi formal satu wilayah itu cirinya harus sama semua. Nah, kalau di fungsional satu wilayah dia tidak memiliki kesamaan unsur di dalamnya. Jadi di dalamnya itu misalkan ada apa ya? Misalnya ada pusat pemerintahan, terus ada ekonomi, ada pendidikan. Nah, tapi antara poin-poin yang ada di dalamnya itu tadi, itu mereka semua saling memiliki keterhubungan. Nah, saling memiliki keterhubungan. Itu disebut wilayah fungsional atau nodal region. Jadi perbedaannya adalah karakteristik unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kalau wilayah formal tadi isinya harus sama semua, tapi kalau yang wilayah fungsional itu di dalamnya isinya beda-beda, ya isinya beda-beda, tapi saling terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat nih, contoh wilayah fungsional itu adalah sebuah kota. Nah, di dalam kota itu pasti akan ada banyak sekali pusat-pusat kegiatan. Ada CBD. Nah, ini ada yang tahu nggak CBD itu singkatan dari apa nih? CBD. Ini berhubungan dengan kegiatan apa nih? Siapa yang bisa menjawab? Central Business. Ya, Central Business District ya. Jadi pusat kegiatan bisnisnya atau pusat dari perekonomiannya. Nah, kalau misalkan di kota ini pasti ada CBD-nya. Terus pusat-pusat perkantoran ini bisa pusat perkantoran pemerintahan, terus ada pasar sebagai wujud dari kegiatan ekonomi yang nyatanya. Nah, kalau CBD kan bisa jadi pusat kegiatan ekonomi yang secara abstrak karena di situ
barang yang diperdagangkan belum tentu ada di situ. Nah, kalau di pasar kan barang yang diperdagangkan sudah ada di situ. Dan semua unsur ini saling memiliki keterkaitan, dan keterkaitannya dihubungkan dengan jaringan jalan. Kalau yang tadi formal, wilayah formal, itu nggak ada jalannya nggak apa-apa, yang penting dia memiliki karakteristik yang sama. Kayak misalkan tadi ada wilayah perkebunan karet atau pertanian. Nah, jadi seperti itu. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau yang formal karakteristiknya sama, yang fungsional karakteristiknya berbeda tapi saling berhubungan. Nah, itu. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, berarti yang lebih dinamis itu adalah yang fungsional daripada yang formal, karena tadi ada banyak keberagaman kalau di dalam wilayah fungsional. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari wilayah fungsional. Bisa kita lihat, di sini ada perkantoran, terus ada juga permukiman. Nah, bisa jadi di sebelah sini ada pasar. Nah, itu semuanya dihubungkan oleh jalan raya. Nah, jadi di sini karakteristiknya semua berbeda-beda. Nah, tadi kalau wilayah fungsional, wilayah formal, ini di sini semuanya sama. Kalau misalkan dia industri, ya dari sepanjang kita memandang ini, semuanya harus yang berhubungan dengan kegiatan industri. Nah, karena cirinya sama. Ya, itu. Oke, sampai di sini untuk perbedaan wilayah formal dan fungsional bisa membedakan? Bisa, Kak. Oke, coba saya Bisa, Kak. tanya. Memberikan contoh ya, memberikan contoh. Siapa ya? Coba Tania. Kalau Tania, coba berikan contoh untuk wilayah formal itu seperti apa contohnya? Ada Tania? Tidak ada ya. Coba Fitrah. Ada Fitrah? Ada, Kak. Ya. Coba kalau menurut kamu contoh wilayah formal tadi yang memiliki karakteristik sama. Berarti contohnya apa? Aku tadi yang formal aku baru masuk sih, Kak. Oh, Yang baru masuk. fungsional aku kayak yang kalau daerah DKI Jakarta yang mungkin Jabodetabek itu. Ya, itu bisa. Jadi karena di dalam wilayah tersebut ada beberapa kegiatan. Nah, kalau misalkan Jabodetabek itu wilayah fungsional yang cukup besar, ya. Wilayah fungsional yang cukup besar karena di dalamnya kan ada beberapa kota. Nah, kota tersebut itu berhubungan nggak? Menurut Fitrah berhubungan nggak? Berhubungan. Nah, berhubungannya apa? Karena kayak ada wilayah intinya gitu nggak sih? Nah, ya ada wilayah intinya. Kalau misalnya Jabodetabek kan yang menjadi core-nya itu Jakarta ya. Nah, di situ ada berbagai banyak kegiatan. Nah, kegiatan yang ada di Jakarta itu juga membutuhkan dukungan dari wilayah-wilayah lain. Bisa Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, misalkan terjadinya
ini tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang ada di DKI kan nggak semuanya berasal dari DKI, tapi ada juga daerah-daerah sekitarnya. Terus juga nanti ini yang namanya core atau pusat dari sebuah wilayah tadi, itu dia akan membutuhkan daerah penyangga. Daerah penyangga. Daerah penyangga tadi ini berfungsi untuk menjamin kelancaran kegiatan yang ada di core tadi, di core region, di intinya. Supaya ini dia bisa berjalan, maka contoh misalkan DKI. DKI kan dia nggak punya SDA untuk diolah ya, untuk diolah. Nah, jadi untuk bahan bakunya dia dapat dari mana? Nah, dia dapatnya dari luar, dari wilayah penyangga tadi. Ya, dari wilayah penyangga tadi itu disalurkan ke pusatnya. Nah, baru di pusat diolah. Nah, nanti untuk disebarkan ke wilayah yang lain. Nah, ya betul. Berarti tadi kalau untuk wilayah fungsional sudah bisa memberi contoh. Nah, sekarang yang wilayah formal nih, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya Kak mau coba. Iya. Kalau wilayah formal itu yang saya ambil itu contohnya ada pegunungan sama pantai. Kalau pegunungan itu biasanya berisikan pegunungan-pegunungan, pohon-pohon begitu. Nah, Tapi kalau pantai dia rata-rata berisi air atau pasir. nah, ya betul. Itu kalau misalkan dilihat kan dari segi alamiahnya ya. Jadi selama daerah tersebut, contoh misalkan tadi kan siapa yang jawab? Jessica ya? Iya Kak. Kalau misalnya menurut Jessica tadi wilayah pegunungan. Nah, berarti kalau misalkan kita mengkategorikan wilayah formalnya itu sebuah pegunungan, kita harus tahu dulu nih kriteria sebuah wilayah dinyatakan sebagai gunung itu tingginya harus berapa. Jadi ada standarnya dulu. Jadi ada beberapa yang menyebutkan kalau gunung itu ketinggiannya bisa 500 lebih dari 700 mdpl. Nah, ya udah berarti wilayah yang memiliki ketinggian yang setara dengan itu. Nah, jadi karakteristiknya sama, harus di atas 700. Nah, kalau misalkan dia punya ciri yang sama, misalkan cirinya apa ya? Misalkan sama-sama di daerah situ tuh banyak pohon pinusnya gitu, misalnya pohon pinusnya. Tapi ternyata yang satu itu dia ketinggiannya kurang dari yang tadi 700 mdpl tadi. Ya walaupun dia sama isinya pohon pinus, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai satu wilayah formal pegunungan. Karena tadi karakteristik tingginya dia tidak sesuai. Nah, tapi kalau misalnya ketinggiannya sama, oke itu bisa masuk. Nah, kalau pantai ya betul. Selama dia masih berada di daerah bibir pantai atau garis pantai itu, nah itu bisa dikatakan sebagai wilayah formal pantai. Ya, karena karakteristiknya sama. Berarti dia berpasir terus berbatasan dengan laut. Nah, ya jadi seperti mau sepanjang apapun, dia tetap aja itu wilayah formalnya pantai. Walaupun misalnya itu udah beda daerah tuh, ya tetap aja disebut wilayah formalnya pantai. Nah, oke, bagus. Berarti sudah bisa membedakan antara wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Jadi dia karakteristiknya berbeda. Kak, Ya. wilayah formal itu ada nama lainnya enggak? Tadi sebentar. Nah, ini dia. Uniform region. Ya. Uniform region. Jadi ya pokoknya sebuah wilayah yang memiliki karakteristik yang sama persis gitu atau hampir-hampir mirip deh. Yaitu namanya wilayah formal atau uniform region. Nama lainnya itu uniform region. Kalau Apa? wilayah administratif. Nah, Administratif itu sama enggak? beda. Kalau wilayah administratif kan dia sudah
apa ya? Di dalamnya itu udah ada unsur pemerintahan ya. Iya, Kak. Nah, kalau udah ada unsur pemerintahan, berarti di dalamnya itu ada banyak karakteristik yang beraneka ragam. Kalau menurut saya, wilayah administratif itu bisa dikategorikan malah ke yang fungsional. Karena di dalamnya karakteristik wujudnya ya, karakteristik wujud yang bisa kita lihat gitu, itu berbeda-beda. Kalau di wilayah formal kan karakteristiknya harus sama atau cenderung sama. Nah, jadi seperti itu. Soalnya di sekolah pengklasifikasiannya itu administratif sama fungsional. Makanya kirain Administratif. formal sama administratif sama, Kak. Ya, kalau menurut saya berbeda. Ya, karena itu tadi, kalau misalkan udah bahasannya administratif, berarti kan ada sistem pemerintahannya. Nah, di dalam situ kan sudah ada berbagai karakteristik yang berbeda. Nah, begitu sih. Kalau menurut saya berbeda antara wilayah formal dan administratif. Nah, terus nah, nih, kita lanjut lagi. Nah, sebuah region itu punya kriteria, yaitu kesatuan bentuk, terus kesatuan ruang, dan juga kesatuan fungsi. Jadi, di dalamnya, yaitu terdapat fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Oh iya. Nah, tadi kan seperti yang ada teman yang mencontohkan tadi, contohnya Jabodetabek. Nah, dengan penamaan seperti itu nanti kita akan menemukan yang namanya pusat pusat dari pertumbuhan. Nah, jadi sebuah wilayah itu memiliki pusat dari pertumbuhan wilayah tersebut. Nanti kalau misalkan kalian lagi bahas soal, kalau dulu sih UN ya, itu sering banget keluar di UN. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada UN, mungkin di SBM, iya SBM. Itu ada tipe soal seperti yang membahas mengenai pusat pertumbuhan ini. Jadi dia gambarnya itu, sebentar. Coba saya tes dulu.
Ini ada yang pernah lihat soal kayak begini nggak? Jadi ini misalkan sebuah wilayah. Nah, terus ada gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, terus ada anak panahnya ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Nah, ini menunjukkan sebuah wilayah itu yang berkembang ke arah mana. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, nah, kalian melihat pertumbuhan atau perkembangan kotanya itu, lihat dari yang garis panahnya lebih panjang. Nah, garis panahnya lebih panjang, terus nanti dia ada keterangannya. Jadi misalkan yang sebelah apa ya kita katakan barat ya, barat. Ini misalkan sana pantai ya. Nah, ini pantai. Terus yang atas itu misalkan di sini ada gunung. Nah, gunung. Terus yang di sebelah selatan misalkan di sini ada rawa. Terus yang sebelah baratnya itu apa ya? Contoh Kapur deh, Kapur atau Gunung Kapur. Gunung Kapur. Nah, ini bisa dilihat kalau perkembangannya ke arah pantai. Nah, kenapa? Biasanya nanti di situ di jawabannya ada ada apa namanya? Ada keterangannya karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, gitu. Jadi nanti perlu kalian lihat juga alasannya kenapa harus cari yang sesuai, jangan sampai tidak sesuai. Misalkan yang sebelah sini tadi jawabannya pantai. Nah, tapi keterangannya pantai karena sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Nah, kayak gitu itu pasti salah. Jadi harus teliti karena pengecoh-pengecohnya itu banyak. Jadi jangan jangan sampai kalian lihat awalnya saja, tapi di belakangnya salah atau tidak berhubungan. Nah, itu terus lagi kita balik lagi ke yang PowerPoint. Nah, jadi yang dikatakan tadi sebagai pusat pertumbuhan, dia pertama pasti memiliki perkembangan yang cepat. Nah, tadi itu yang diarahnya kemana gitu.
Nah, terus pertumbuhannya juga cepat, pembangunan menonjol. Nah, biasanya yang berperan sebagai pusat pertumbuhan itu adalah sebuah kota. Jadi kan nanti habis ini materinya ada interaksi desa dan kota ya. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis desa dan juga tipe-tipe perkembangan kota. Nah, itu biasanya sebuah pusat pertumbuhan itu akan memiliki teknologi dan tingkat ekonomi yang lebih dominan atau lebih tinggi daripada wilayah lain. Nah, sehingga di situ di daerah itulah yang akan menjadi pusat pertumbuhannya. Karena kita bisa pakai teori gula semut ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan ekonominya itu bagus, nah pasti orang-orang akan datang, nah wilayah tersebut akan dikembangkan, nah akhirnya bisa menjadi sebuah pusat pertumbuhan. Dan nanti dari si pusat pertumbuhan ini, dia akan menyebarkan pertumbuhannya ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kalau kita bahas mengenai pusat dan batas pertumbuhan wilayah, nah itu kita akan bahas mengenai dua teori. Jadi yang pertama ada teori model gravitasi dan juga ada teori titik henti. Nah, ini digunakan untuk menentukan seberapa kuat interaksi antar dua wilayah. Dan kalau yang titik henti ini biasanya digunakan untuk menentukan posisi dari pembuatan fasilitas-fasilitas yang menunjang sebuah wilayah tadi untuk semakin bertumbuh. Nah, jadi kalau misalkan kalian milih IPS karena menghindari hitung-hitungan, itu agak kurang tepat karena di IPS juga tetap kena hitung-hitungan. Selain di ekonomi, di geografi itu juga ada hitung-hitungannya. Nah, sekarang saya mau coba bahas nih mengenai teori model gravitasi sama titik henti. Oke. Sebentar. Ya, karena saya belum install aplikasi buat papan tulisnya, saya coret-coretnya pakai pen aja dulu ya. Nah. Oke. Yang pertama kita bahas teori gravitasi dulu. Nah, ini di sini dia ada rumusnya untuk menentukan, ini sebenarnya untuk menentukan berapa kuat interaksi antar wilayah. Jadi biasanya ada tiga kota. Nah, tiga kota itu dihubungkan dengan jalan dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Nah, mana yang tingkat interaksinya itu lebih kuat. Nah, dia rumusnya itu ya, misalnya kita anggap aja teorinya G.
Ini ada konstanta 1. Kak, ini masih PPT-nya, Kak. Ini masih di PPT-nya ya? Iya, Kak. Di saya Oh. juga itu. Maaf. Saya ulang. Nah, di sini. Nah, ini udah kelihatan ya? Udah, Kak. Nah. Oke. Nah, 1 ditambah. Jadi ini di dua-duanya itu konstantanya pakainya 1 ya. Kalau ditambah itu titik henti. Kalau gravitasi dikali. 1. Nah, ini dikali jumlah penduduk JP1 dikali JP2 per ini jarak A ke B. A ke B itu kotanya ya. Ini dipangkat. Nah, jadi dimasukin dulu tuh angka-angkanya gitu misalkan. Sekarang gini deh, coba kalian sambil berlatih ya, sambil berlatih. Ini rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini. Saya kasih contoh soalnya. Contohnya misalkan gini, kita sini. Nah, ini A, kota A. Di sini kota B. Nah, terus di sini. Kak, ya. sorry Kak. Itu JA kurang apa ya, Kak? JA itu JA ke B, jarak A ke B, bukan dikurang. Oh iya. Masih Kak. Nah, oke. Nah, terus misalkan C-nya di sini deh. Nah, di sini ada C. Nah, ini masing-masing dihubungkan oleh jalan. Nah, yang A itu penduduknya 20.000. 20.000 jiwa nih. Nggak kelihatan ya, terlalu tinggi. Di sini nih. 20.000. Ya, 200 dong. 20.000 ya. Ini nggak muat ininya. Nah, 20.000. Terus yang B. Yang B itu juga sama, 20.000 juga. 20.000 juga. Ini penduduknya. Yang B penduduknya 20.000 juga. Penduduk yang B 20.000. Terus yang C itu penduduknya 30.000. Nah, jaraknya yang A ke B ini 50, terus yang B ke C itu 100. Ini satuannya kilometer ya. Nah, kalian menghitungnya itu satu-satu. Jadi A ke B dulu, terus baru B ke C. Nah, nanti kalian bandingkan mana yang lebih besar. Coba ada yang bisa menemukannya nggak? Kira-kira lebih kuat mana nih interaksinya antara kota A dengan kota B atau kota B dengan kota C? Nah, pertanyaan saya sebelum kalian jawab, kenapa nggak ada kota A sama kota C interaksinya? Kenapa nggak ada kota A sama kota C? Karena penduduknya beda mungkin, Kak. Apa kenapa? Masih belum tepat. Karena kota A dan kota C itu nggak berhubungan secara langsung. Nah, betul. Jadi di sini kan tadi kita bahas ya. Jadi semuanya itu dihubungkan dengan akses
jalan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengetahui interaksi antar dua kota, ya syarat utamanya harus ada jalannya dulu. Nah, kalau misalkan tidak ada jalan yang langsung antara dua kota tersebut, itu berarti interaksinya bisa dikatakan tidak langsung atau bahkan tidak ada. Nah, ya jadi seperti itu. Tidak bisa dihitung. Nah, oke, kira-kira interaksinya kekuatan yang mana? A ke B atau B ke C? Maaf Kak, itu 50 km. Oh, oke Kak. Jadi yang A 200 itu? Gini, penduduk A itu 20.000, penduduk B itu juga 20.000, penduduk C 30.000. Nah, jarak A ke B itu 50, B ke C itu 100 km. Oke, terima kasih. Ya, oke. Jadi interaksinya lebih kuat yang mana dari contoh soal di sini? Gimana, ada yang udah dapat? Saya mau izin jawab Kak. Yang A sama A ke B bukan? Ya, coba A ke B berapa? Saya dapatnya belum saya bagiin sih, tapi 40/5. Yang dari A ke B? Iya. 40/5. Ini kenapa jawabnya per 5? Kan itu di pangkat 2. Nah, berarti kamu belum di pangkat 2 dulu. Oke. Ya. Sorry. Kurang Oke. teliti Kak. A ke B 160.000 bukan Kak? Ya, betul. 160.000. Nah, sekarang B ke C-nya berapa? B ke C 60.000. Nah, kalau di situ kan berarti kita sudah bisa lihat ya perbandingannya. 160/60. Berarti kalau misalkan disederhanakan lagi 8/3 ya? Nah, 8/3. Berarti lebih kuat yang 8. Nah, berarti lebih kuat interaksi antara penduduk kota A dan kota B daripada kota B dengan kota C. Nah, kalau dilihat dari segi penduduknya, sebenarnya banyakan mana? Kalau digabung, A ke B atau B ke C? B ke C. Nah, terus apa yang menyebabkan kok interaksinya dia lebih kecil daripada A ke B? Jaraknya lebih jauh. Iya, jaraknya lebih jauh. Jadi semakin dekat posisi antar kedua kota, itu tingkat interaksinya biasanya cenderungnya lebih tinggi. Nah, cenderungnya lebih tinggi. Tapi dilihat juga dengan jumlah penduduk dari kedua kota tersebut. Nah, ya jadi seperti itu. Kalau jaraknya semakin jauh, tingkat interaksinya itu akan cenderung lebih rendah. Nah, ya jadi itu yang teori pertama nih. Nanti kalau misalkan soal seperti ini, bahas tentang teori gravitasi, itu bisa jadi nggak cuma perbandingan 3 kota, tapi bisa jadi lebih asal kota-kota tersebut ada jaringan jalannya. Jadi kalian bisa membandingkan semuanya. Nah, ya jadi seperti itu. Sampai di sini paham nih yang teori gravitasi? Saya mau tanya. Ya. Ini
Kalau misalnya udah ketemu jawabannya itu kayak ada satuannya gitu nggak sih di belakang? Kayak misalnya 160.000 apa gitu. Oh, ininya, satuannya. Itu biasanya nggak ada. Oh, oke, Kak. Kecuali nanti yang di teori yang satunya lagi. Nah, kalau yang teori yang satunya lagi yang saya sebutkan tadi di awal, teori titik henti. Nah, itu ada satuannya. Satuannya kilometer. Dan di opsi pilihan ganda, ini akan menjebak. Nah, kenapa menjebak? Karena jawabannya bisa sama, cuma dari mananya itu akan berbeda. Nah, ini kita bahas nih. Di sini berarti udah paham ya yang teori gravitasi ya untuk menentukan interaksi. Udah, Kak. Oke, udah. Kalau gitu saya lanjutkan untuk ke yang titik henti. Nah, ini titik henti. Oke. Saya oret-oretan lagi. Clear dulu. Nah, kalau titik henti itu biasanya dia cuma dua kotak, nggak 3. Oke. Kalau titik henti biasanya angkanya agak-agak ribet kalau misalkan mau dicari yang agak bagus. Bisa sih, tapi kita coba dulu. Ya kalau hitung-hitungan agak-agak juga nih. Kejauhan. Itu. Sebentar. Titik henti. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan contoh antara dua kota. Kan tadi kita udah tahu nih interaksinya seberapa kuat. Nah, terus kita mau mendirikan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang hubungan antar dua daerah tersebut. Nah, itu lebih baik posisinya di mana supaya perkembangan atau hubungannya itu nanti pertumbuhannya akan semakin bagus lagi atau semakin baik. Nah, dia rumusnya adalah misalkan di sini saya singkatnya aja titik henti. Nah, sama dengan jarak A ke B. Ya. Buram ya. Tidur deh, ulang. Declare aja, declare. Salah. Titik henti jarak A ke B per 1 tambah akar. Nah, di sini kan karena kita pakainya kota A sama kota B ya. Jadi kadang ada juga yang nulisnya itu jumlah penduduk A per jumlah penduduk B. Nah, tapi kadangkala itu kota A itu jumlah penduduknya tidak selalu lebih besar dari kota B. Nah, karena seharusnya di rumus ini yang jumlah penduduk banyak ya, banyak per yang jumlah penduduknya sedikit. Nah, nih sedikit. Nah, langsung aja deh kita ambil contohnya. Saya ambil contoh misalkan dari kota A ke kota B.
jaraknya itu 100 km. Berarti JAB-nya, jarak kota AB-nya itu 100 km. Terus jumlah penduduk kota A itu 20.000. Nah, sambil kalian catat ya. Jumlah penduduk kota A-nya 20.000. Ini A 20.000, B-nya 30.000. Nah, B-nya 30.000. Terus jarak A ke B-nya ini 100 km. Nah, kira-kira titik hentinya berapa? Nah, siapa lagi nih yang bisa menjawab? Sampai ketemu berapa kilometernya aja dulu. Jaraknya 100 km, penduduk A-nya 20.000, penduduk B-nya 30.000. Gak kelihatan ya? Seratus kilometer A ke B. Kira-kira kamu dapat titiknya itu di berapa kilometer? Ayo, siapa yang sudah bisa menemukan? Pakai kalkulator juga nggak apa-apa. 55,55 bukan? 55,55. Oke, coba kita cek dulu ya, kita bahas. Berarti dihapus dulu. Kan tadi kita punya JA-nya itu JAB, jarak A ke B. 100 ya. 100 km per 1 tambah penduduk yang banyaknya tadi berapa? 30.000. Ya kan? 30.000 per 2.000. 3 per 2. 1,5 kan? Nah, akar 1,5 berapa? 1,225. Ya. 1,225. Nah, berarti 100 per, ini ditambah dulu nih tadi. Ini kan hasilnya 1,225 ya. Nah, berarti 100 per 2,225. Ya, 225. Nah, jawabannya berapa? 44,9. Nah, 44,9. 44,9. Nah, kita udah dapet titiknya nih. Sudah dapet titiknya 4, kok 0,5. Salah. 0,9. Nah, Berarti rumusnya jumlah penduduk A per jumlah penduduk B, Kak? iya, bukan jumlah penduduk A per jumlah penduduk B, tapi jumlah
kota yang penduduknya banyak per jumlah yang kota penduduknya sedikit gitu. Oh, oke. Makanya- Salah di situ, Kak. Oh, kamu kebalik ya, 2000 per 30 jadinya. Iya. 20.000 ya. Jadi yang banyak dulu, yang banyak per jumlah sedikit. Jadi jangan terkecoh sama jumlah penduduk A sama jumlah penduduk B gitu. Pokoknya yang banyak dulu. Nah, kita sudah dapat nih 44,9 kilometer. Nah, sekarang itu kan tadi bentuknya garis ya. Dan ini di bawahnya aja deh. Bisa nggak ya? Nah, sini. Itu kan sebuah garis gitu misalkan. Ini A, terus ini B. Nah, 100 meter tuh, berarti 44. Nah, 44-nya itu dari mana? Dari A atau dari B? Kira-kira dari mana? Pasti kan jawabannya beda. Karena nanti di opsi itu ada dua pilihan 44,9. Kak, maaf, Dua opsi. aku tadi A sama suaranya, Kak, maaf Oh, keputus-putus bisa ya? diulangi nggak? Iya, Oke. tadi putus. Jadi gini, nanti di opsi itu, di opsinya, itu jawaban 44,9 itu ada dua, pasti akan muncul dua. Nah, cuma belakangnya berbeda. Jadi 44,9 dari kota A atau 44,9 dari kota B. Nah, kira-kira kalau menurut kalian jawabannya yang mana? Dari kota B. Dari kota B. Oke, berarti posisinya misalnya di sini ya. Nah, oke, 4 jadi dari kota B. Ada yang berpendapat lain? Tadi yang jawab 44,9 dari kota B siapa? Saya, Kak. Lita ya. Alasannya apa? Karena B itu kota yang jumlah penduduknya lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Nah, di sini kan tadi saya bilang fungsi dari titik henti itu adalah untuk membuat fasilitas penunjang untuk interaksi kedua kota. Nah, terus saya bilang lagi, kalau titik henti ini digunakan untuk mengembangkan, dari si kota tersebut. Nah, kalau misalkan kita buat 44,9-nya dekat dengan kota B, tadi kan kota B penduduknya 30.000 ya. Apa yang akan terjadi? Misalkan di dekat kota B itu banyak fasilitas kesehatan, banyak fasilitas pendidikan, banyak pusat pemerintahan juga dekatnya di situ. Terus lagi perekonomiannya di situ juga. Nah, apa yang terjadi di kota B? Teori gula semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadinya kota B yang jumlah penduduknya sudah 30.000 itu akan jadi semakin banyak. Dan bisa jadi kota A yang jumlah penduduknya cuma 20.000 itu banyak yang pindah ke kota B. Karena fasilitasnya banyak yang di kota B. Jadi ngapain saya bikin rumah di kota A gitu, atau tinggal di kota A kalau fasilitasnya semuanya dekat dengan kota B, mendingan di kota B. Nah, akhirnya tidak ada perkembangan wilayah di situ. Yang betul jawabannya 44,9 itu diambil dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Jadi 44,9-nya itu ada di sini. Nih. Tujuannya untuk apa? Supaya perkembangan di kota A itu bisa semakin
pesat. Nah, karena fasilitas-fasilitas penunjangnya dekat di kota A, tadinya yang kota A cuma penduduknya 20.000, itu bisa naik. Kecenderungan orang untuk berkumpul di kota B itu akan berkurang. Nah, jadi ini titik henti ini bisa digunakan juga untuk sebagai pemerataan. Nah, ya jadi seperti itu. Kenapa fasilitas-fasilitasnya itu dibuatnya malah agak jauh gitu ke kota yang penduduknya lebih sedikit. Nah, supaya kota yang penduduknya lebih sedikit tadi itu bisa berkembang. Nah, ya, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Jadi Paham, Pak. jadi perlu diingat kalau penentuan titik henti itu dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Nah, oke. Jadi jangan sampai kalian keliru. Dan ini juga jangan lupa nih, kadang ada yang suka lupa di konstanta yang ini. 1 tambah. Nah, kadang ada yang lupa nambahin, mentang-mentang udah kelar di akar, langsung aja dibagi jarak per akar. Nah, padahal harus ada konstantanya 1. Nah, ya, jadi seperti itu untuk titik henti. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, mau tanya tapi di Iya, luar hitung-hitungan, Kak. oke. Iya, Eh, apa? Coba. perbedaan yang paling gampang kelihatan dari wilayah sama perwilayahan apa sih, Kak? Wilayah sama perwilayahan. Oke, dulu. Tadi di sini. Tadi di PowerPoint ada nih. Oke, sebentar. Nah,
Kalau tadi kan sebelumnya kita sudah membahas mengenai wilayah yang tadi kebagi jadi dua, ada formal sama fungsional. Nah, kalau di wilayah itu sendiri, nah ini kita lihat lagi nih, tuh new survey. Nah, nih kayak yang ini. Unit geografis yang memiliki kriteria, batasan, dan individualitas tertentu. Nah, sedangkan kalau perwilayahan, itu kalau sudah apa ya, ada klasifikasi, diklasifikasikan, nah itu berdasarkan fenomena dan beberapa kriteria. Nah kalau misalkan yang tadi itu cuma satu, nah kalau yang di perwilayahan itu ada beberapa kriteria yang digunakan. Nah kayak misalkan di sini ada desa nelayan, desa industri, desa swasembada, kota udang, kota hujan, terus hutan bakau, hutan cemara. Ini adalah contoh dari perwilayahan. Karena di dalam fenomena tadi ya atau wilayah tadi itu ada kriteria tertentunya. Nah, dan proses untuk pengklasifikasiannya ini kayak sudah akhirnya menjadi ciri khas gitu. Ciri khas dari sebuah wilayah tersebut atau regional tersebut. Lebih tepatnya gimana ya? Kayak ini lebih luasnya gitu, lebih luasnya daripada wilayah. Nah, jadi kalau misalkan wilayah itu cuma satu, perwilayahannya lingkup lebih luasnya. Nah, seperti itu sih. Berarti kalau pewilayahan itu lebih kompleks gitu, Kak? Dia lebih kompleks daripada si wilayah itu sendiri karena dia tadi yang karakteristik ciri khasnya itu dia lebih, kan kayak misalkan yang di sini ada contohnya nih, ada desa swasembada. Ada yang tahu nggak nih desa swasembada di sini apa? Jadi ini karakteristik sebuah desa, tapi desanya itu cenderung lebih maju daripada desa-desa yang lain. Nah, punya ciri khas yang berbeda banget gitu. Kalau misalkan tadi kan kalau yang di wilayah ya desa ya desa aja gitu. Tapi kalau di perwilayahan ini bisa lebih kompleks lagi karakteristik yang ada di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Dan dia namanya regionalisasi. Jadi lebih luasnya. Cakupannya lebih luasnya lagi. Pak, saya mau tanya dong. Ini sebenarnya materi ini tuh sebelum interaksi desa kota atau setelah? Sebelum. Oh, soalnya Jadi, di sekolah saya belajar itu desa interaksi kota duluan. dulu. Iya. Makanya jadi gimana ya? Ini kan ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulumnya berbeda ya. Itu kadang suka ditukar-tukar antara interaksi desa kota dulu sama perwilayahan. Harusnya perwilayahan dulu, jadi kita kenal konsep dasarnya, karena dasarnya dulu, baru nanti ke interaksi antar wilayahnya. Kalau udah interaksi desa kota itu kan sudah interaksi antar wilayah sebenarnya. Jadi nanti kalau interaksi desa kota, kamu interaksi desa kotanya lagi bahasnya apa? Udah bahas jenis-jenisnya belum? Udah sampai kota, Kak. Udah sampai kayak ke pusat kota. segala macam. Ya, jadi seperti itu. Kotanya udah ini, yang perkembangan kota dari
Eopolis gitu-gitu sampai ke nekropolis udah dibahas? Udah sih, Kak. Ini udah, jadi nanti memang setelah ini bahasan kita akan membahas mengenai itu desa kota. Nah, kan tadi saya bilang ya di sini ada desa swasembada. Jadi tahapan sebuah wilayah itu bisa menjadi sebuah kota maju itu sebenarnya berawal dari desa, semuanya dari desa. Desa itu berkembang sampai akhirnya bisa menjadi kota yang modern deh. Contoh kayak misalkan tempat tinggal kita nih, Jakarta, sederhana. Akhirnya desa itu berkembang, bisa desanya, putus nih. Oke, desanya berkembang sampai akhirnya nanti bisa menjadi sebuah kota. Nah, urutannya bagaimana? Urutannya itu, saya buat slide baru aja. Misalnya desa ya. Nah, yang pertama itu kalau saya baginya jadi 4, tapi ada juga yang bilangnya 3. Nah, sebenarnya bedanya di mana? Kalau kita pakai yang umum dulu, yang 3. Itu ada desa, coba tadi yang sudah, ini siapa? Rahel ya? Iya, Kak. Apa desa pertama? Di saya primitif. Oh, primitif. Terus apa lagi? Swadaya. Nah, ya berarti kamu pakainya yang 4 nih. Kalau yang di buku-buku lain, itu ada yang cuma 3. Mulainya langsung dari swadaya. Oke. Terus habis swadaya, Swakarya. swakarya. Terus yang terakhir, swasembada. Nah, ini desa-desanya nih. Kalau tadi kan Rahel bilang ada desa primitif. Nah, apa yang paling mendasar antara desa swadaya sama desa primitif? Apa, Rahel? Yang bisa kamu... Penduduknya masih sedikit. Penduduknya masih sedikit. Terus kalau dari segi pemerintahannya gimana? Di desa... Nah, masih kayak tradisional. Ya, tradisional. Bisa dibilang kalau yang desa primitif itu tadi, itu pemimpinnya masih kayak kepala suku gitu. Nah, jadi belum ada sistem pemerintahan yang resmi. Nah, kalau di desa swadaya, itu sistem pemerintahannya sudah ada yang sudah mulai berkembang. Nah, jadi sudah ada resmi, misalnya ada kepala desanya. Jadi itu sebenarnya perbedaannya antara swadaya sama primitif. Bisa dikatakan lagi kalau yang primitif, kalau saya sebutnya kalau primitif kayaknya ini banget ya, kayak gimana ya, kayak tertinggal banget gitu. Lebih enaknya atau lebih sopannya gitu, desa tradisional, bisa dibilang gitu, desa tradisional. Itu ya kalau misalkan kita lihat contoh yang dekat-dekat kita itu ya suku Baduy gitu. Nah, itu desa tradisional. Karena di sana kalau nyari Pak Lurah nggak ada, atau kepala desa nggak ada. Nah, tapi kalau di desa swadaya, nah itu sudah ada. Nah, makin swakarya itu ya sudah pasti ada dan ada perkembangannya. Jadi kalau misalkan di swadaya itu kegiatan ekonomi pertanian itu digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja. Nah, kebutuhan diri sendiri saja. Swakarya itu dia sudah lain, tapi kalau kebutuhan dia sendiri sudah terpenuhi. Jadi orientasinya kalau misalkan lebih ya dijual. Nah, terus dari segi
mata pencarian. Kalau di swadaya itu semuanya masih satu jenis, petani semua. Nggak ada yang jadi peternak atau punya punya pekerjaan lain. Nah, kalau di swakarya itu sudah mulai berkembang. Ada variasinya, ada petani, peternak. Nah, kalau di swasembada, nah ini lebih maju lagi. Perekonomiannya itu sudah heterogen, ya, udah heterogen. Nggak cuma satu lagi. Kalau di sini kan yang tadi masih homogen, mulai heterogen, di swasembada sudah heterogen. Dan pertaniannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitar. Kenapa? Karena di wilayahnya sendiri dia sudah pasti surplus. Makanya orientasinya untuk dijual keluar. Nah, ini desa swasembada ini nanti kalau dia berkembang terus, interaksi sama kotanya itu kuat banget, ini bisa jadi berubah juga, dia berkembang menjadi sebuah kota. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau yang lain bagaimana? Tadi kan Rahel bilang di sekolahnya desa kota dulu baru perwilayahan. Apa yang lain juga sama kayak Rahel? Belum masuk, Kak. Terakhir baru yang tadi titik henti. Oh, terakhir baru tadi titik henti. Oke. Berarti ya itu kan beda-beda. Karena memang ya beda. Kadang satu sekolah beda guru aja juga beda-beda dia ininya. Ngambil materinya dari mana gitu. Nah, jadi mungkin untuk yang pertemuan hari ini saya sampai penjelasan dasar untuk desa aja dulu. Nanti kalau pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita bahas tentang interaksi desa kotanya. Terus habis itu ada dulu. Habis desa kota itu ya. Nah, ya mungkin pertemuannya nanti kita bahas pertemuan selanjutnya desa kota lagi aja. Terus perdalam yang bagian jenis-jenis kota sama pola permukiman yang ada di kota. Nanti kan ada yang konsentris, ada yang sektoral, sama inti ganda. Nah, nanti itu kita bahas bagaimana gambarnya, terus juga kenapa posisi-posisinya itu urutannya seperti itu. Mungkin itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Cukup, Kak. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya kembalikan lagi nih ke Kak Afgan.